Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nasoihul Ibad. Sebelumnya kita sedang membahas tentang pesan malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi. Secara khusus pesan ini untuk Nabi, tapi secara umum bagi kita juga sebagai umat Kangjeng Nabi. Kemarin yang pertama pesannya itu adalah isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu bakal mati. Dari pesan pertama ini kemarin kita bisa ambil poin 1, bahwa manusia hidup pasti punya keinginan, namanya hawa nafsu, punya kemauan. Cuman kemarin kita sudah bahas ya sebagian, bahwa memang makom manusia itu kalau dilihat dari makom ada 3. Makom nafsu, makom akal, makom ruh, gitu ya. Tapi kalau ditambah lagi bahwa kita manusia ini terdiri dari 5 unsur. Kalau ditambahin lagi itu ya, dari bahasan itu yang harus kita pahaminya. Kita ini selaku manusia ternyata Allah ciptakan itu dari 5 unsur. Kan ada keterangan begini, man aropa nafsah aropa robbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi jembatan, kalau kita pengen kenal Tuhan, maka jembatannya kita harus kenal dulu diri sendiri. Kenapa selama ini kita nggak kenal sama Allah, nggak dekat sama Allah? Ya pasti masalahnya itu, jangan-jangan terhadap diri sendiri aja kita nggak kenal. Siapa saya? Tapi kalau di antara jamaah ada yang tahu, ini alhamdulillah berarti ya, bahwa kita ini kan terdiri dari 5 unsur. Ada yang tahu nggak 5 unsurnya apa? Bukan unsur tanah, unsur air, bukan ya. Itu maksudnya ya unsur yang lain ada ya. Dari kacamata itu ada juga ya. Tapi maksudnya bukan yang itunya. 1, manusia itu terdiri dari jasad, raga, jasad, casing, wadah, tempat jasadnya. Kedua, nafsu, ada unsur nafsu. Ketiga, akal. Keempat, hati. Kelima, ruhani. 5 nih. Ini ya penting ya, kita tahu diri kita supaya nanti kita bisa tahu Tuhan kita. Jadi kita ini terdiri dari 5. 1 apa? Jasad. 2, nafsu. 3, akal. 4, hati. 5, ruhani. Ini yang 5 punya kebutuhan masing-masing. Nah, ini harus diketahuinya ya, bahwa yang 5 unsur ini punya kebutuhan masing-masing. Kalau kebutuhannya tidak dipenuhi, bahaya. Dan kita harus tahu apa kebutuhan jasad, apa kebutuhan nafsu, apa kebutuhan akal, hati, dan ruhani kita. Karena beda-beda semua. Dan kalau ada aja satu yang tidak terpenuhi, udah bahaya. 1, jasad kita. Kira-kira kebutuhan jasad apaan? Kebutuhan jasad kita apaan? Banyak ya, banyak. Makan, minum banyak, tidur segala macam banyak.
Tapi intinya kata kuncinya supaya jangan salah nanti, kebutuhan jasad itu adalah cukup. Jadi kebutuhan jasad itu adalah cukup. Cukup itu apa? Yang disebut cukup apaan? Nih, saya pakai jubah. Jubah saya kegedean apa kekecilan? Cukup ya. Jubah saya ini cukup. Berarti cukup itu apa? Enggak kekecilan, enggak kegedean. Itu namanya cukup. Jasmani kita, jasad kita, kebutuhannya harus cukup. Berarti enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Contoh, kebutuhan jasad makan, misalnya kebutuhan jasmani kita itu makan. Berarti ketika kita ngasih makan kepada jasmani kita, ingat, jasmani itu butuh makan, tapi makannya harus cukup. Apa itu cukup? Jangan kurang, jangan lebih. Berarti gimana? Kita kalau makan harus tahu kapan mulai makan, kapan harus berhenti makan. Nah, berarti kan begitu ya. Kalau ini nggak cukup, bahaya. Jasad nih makannya kurang, lapar, bahaya. Atau dikasih makan, tapi dia nggak tahu kapan berhenti, makannya kebanyakan, bahaya lagi. Maka itu jasadnya kudu cukup. Kira-kira kalau mulai makan, dimulainya kapan? Kalau kita mau makan, mulainya kapan kalau makan? Bukan jamnya, bukan. Makan itu dimulai apabila jangan makan kalau belum lapar. Nggak benar itu, kalau makan belum lapar itu nggak benar. Coel-coel doang, cemet-cemet doang, udah aja mubazir. Maksain makan padahal belum, nggak boleh. Tunggu lapar. Maka kenapa kalau buka puasa itu enak aja? Ya karena habis lapar. Maka mulailah makan ketika memang sudah lapar. Kedua, itu mulai makan. Harus tahu tuh mulai makan kapan, ketika lapar. Kedua, kita juga harus tahu kapan berhenti makan. Berhentinya kapan? Ini yang kacau ini nih ya. Ini kita ini. Kita berhenti makan itu kalau kenyang. Ini masih lumayan. Kalau kenyang berhenti masih lumayan. Ada yang udah kekenyangan. Ada tuh yang kayak begitu ya. Berhentinya teh kalau udah kekenyangan. Nah ini kacau. Berhenti lagi kenyang aja, berhenti lagi kenyang itu jelek. Apalagi kalau berhentinya udah kekenyangan. Lamun cek orang Tasik naon? Dahar wareg teuing disebutna naon? Kamerkaan. Di mana Pak? Tasik. Mun cek orang Tasik mah kamerkaan. Wah, eta lebih bahaya. Jadi ketika kita makan untuk memenuhi kebutuhan jasad kudu cukup. Cukup itu apa? Tahu kapan memulai makan, tahu kapan berhenti makan. Mulai ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang benar tuh begitu ya, berhenti sebelum, baru makanan yang kayak begitu sehat. Baru itu makanan menyehatkan kalau begitu. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, sehat baru. Seblak, boleh nggak makan seblak? Boleh. Bolehnya itu kalau tahu kapan mulai, kapan berhenti. Kalau makan seblak pagi, seblak siang, seblak sore, seblak malam, seblak mah nggak lama lagi kayak ucus buntu. Ya tiap waktu seblak. Udah mah pedesnya levelnya 10. Ah udah.
Boleh makan seblak halal, tapi tolong seblak mah dimakannya sebulan sekali, sehat baru. Mie rebus, mie instan boleh nggak? Boleh, tapi tahu kapan makan, kapan berhenti. Kalau tiap hari makan mie, lambung yang kena. Kopi, boleh minum kopi? Boleh, asal kopinya jangan kopi manis. Kalau pengen sehat mah yang pahit. Saya nggak bisa pahit, hidup saya udah pahit, kopinya harus manis. Bohong. Enggak, artinya kopi yang sehat, kopi yang pahit, yang bagus itu. Kenapa jadi jelek? Karena ada gulanya. Nah itu yang ini ya. Tapi kalau nggak kuat minum kopi pahit, nggak apa-apa kopi manis. Tapi tolong jangan pagi kopi, siang kopi, sore kopi, mau tidur kopi. Ah itu jadi gula kalau begitu ya. Ya sehari 2 gelas masih ditolerir gitu ya. Rokok boleh, makruh merokok itu makruh ya. Makruh, enggak boleh sih makruh ya. Bahkan ada yang haram katanya gitu. Kita makruh aja lah. Ya boleh lah makruh gitu ya, boleh tapi makruh. Tapi ya sehari 6 batang kali begitu ya. Kalau sehari 5 bungkus, nah itu berarti orang nggak tahu kapan berhenti merokok, jadi bahaya. Nah, jadi kebutuhan jasad itu harus cukup. Cukup itu apa? Nggak kurang kagak lebih. Nggak kurang kagak lebih itu apa? Tahu kapan mulai, kapan berhenti. Baru jasad kita sehat. Ya. Jadi ingat-ingat ini kebutuhan jasad kita itu harus tercukupi. Nah, harus cukup, harus tercukupi. Tidur, nah itu kebutuhan jasad, jasmani tidur. Tapi harus tahu mulai tidur kapan, bangun kapan, harus tahu. Ulah beting kurang betah, berang kurang nyaring, molor, itu lo ya namanya. Mencek orang Tasik ya. Beting kurang betah, berang kurang nyaring, sare, itu lo ya. Jangan. Yang bagus tidur kalau siang sebelum johor, namanya kailulah, setengah 11 sampai setengah 12, sehat. Kalau malam, tidur malam mulai jam 10 bangun jam 4 atau jam 9 bangun jam 3. Jangan dari maghrib bangun jam 7 pagi. Gak bagus tidur begitu. Jadi harus cukup untuk kebutuhan jasad ya. Kedua, manusia itu terdiri apa tadi nomor 2? Nafsu. Nafsu juga sama, dia punya kebutuhan. Apa kebutuhan nafsu? Kebutuhan nafsu apa? Terkendali. Kebutuhan nafsu itu terkendali. Karena kalau nafsu tidak terkendali celaka, bahaya. Jadi dia mah harus terkendali nafsu mah. Dan jangan juga benci sama nafsu, jangan ya. Saya emang nggak pengen punya nafsu, nafsunya pengen dihilangin aja, dimatiin, jangan. Nafsu itu anugerah Tuhan. Nafsu itu adalah kenikmatan. Karena orang kalau hidup nggak dikasih nafsu, kayak kulkas, kayak freezer, adem, dingin. Mencek orang Tasik, kahayang, hirupna, keuleun. Ditawarin ini kagak mau. Lu mau kawin nggak? Nggak. Umur itu udah 35? Nggak. Susah kalau nggak ada nafsu. Dikasih cewek kagak nafsu, dikasih cowok apalagi kasih ayam, nggak ada yang nafsu jadinya. Nggak ada gairah. Orang kalau hidup nggak punya nafsu nggak ada gairah. Kerja kagak mau, ngapain kagak mau? Diem aja. Repot orang kalau kagak ada nafsu, repot. Jadi penting, nafsu itu penting karena itu anugerah. Tapi tolong nafsunya harus dipenuhi kebutuhannya. Apa? Dikendalikan. Karena kalau nafsu tidak dikendalikan jadi celaka, banyak yang terjebak
Dan memang karakter nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu karakternya nyuruh kita berbuat jelek. Itu karakter nafsu di Quran begitu ya. Emang dia mah banyaknya nyuruh berbuat jelek aja nafsu mah. Tapi ya nggak apa-apa. Walaupun seperti itu, kalau kita bisa kendalikan, maka nafsu akan menjadi positif bagi kita. Jadi kebutuhan nafsu mah terkendali. Kalau kebutuhan jasad dicukupi. Yang ketiga, akal. Apa kebutuhan akal? Harus luas. Kalau akal mah harus luas. Cara luasnya akal bagaimana? Belajar, berpikir. Akal kita bakal menjerit, bakal meronta-ronta kalau tidak dipakai mikir. Makanya ya, perintah ngaji itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Gak boleh berhenti ngaji, gak boleh berhenti mikir. Hadir di majelis taklim, ini kan kalau begini nih sama saya dijelasin, kan jamaah pasti otak tuh kan mikir, mencerna kan gitu ya. Ini otak kita diajak ngaji begini teh seneng banget, bahagia banget akal kita. Seneng banget. Emang dia pengennya begini kebutuhannya, dipakai mikir. Dan ini harus luas. Luas itu apa? Ini bukan memori handphone. Ini bukan CPU komputer yang dibatasi oleh mega-mega, enggak. 8 mega, 101 tera, enggak. Dia enggak ada batasannya. Allah ciptakan akal buat kita, enggak ada batasannya. Maka akal harus luas. Contoh, kejadian SD ya, kita nih waktu dulu sekolah SD MI, umur 8, 9, 10 tahun sampai hari ini masih ingat. Itulah hebatnya memori akal yang diciptakan Tuhan. Jadi jangan takut ngeheng, ngeblank, nggak ada. Paling bedanya begini nih, setiap manusia Mbps, kecepatan daya tangkap akalnya beda-beda. Nah, paling itu doang ya. Nah, itu doang tuh harus diperhatiin. Kapasitasnya mah sama Allah dikasih sama-sama apa? Sama-sama tanpa batas. Tapi kekuatannya dan kecepatannya beda-beda. Nah, ini yang harus diperhatikan di situ. Karena kalau di situ nggak diperhatiin, nanti bisa ngejepret. Kalau udah ngejepret, tahu sendiri. Nah, ini bahayanya. Habibi sama kita mau disamain nggak bisa. Kita punya temen ngapalinnya cepet banget, ngapalin emang cerdas banget kali ya. Jadi cepet dia mah. Kita pengen sama kayak dia, nggak bisa. Karena setiap orang beda-beda. Jadi ada yang cepet, ada yang lambat begitu. Nah, paling di situ aja ya harus diperhatikan. Kalau memang kita dikasih sama Allahnya agak lambat, jangan pengen buru-buru. Maksudnya begitu. Biarin temen mah sehari ngapalin dapat selembar, kita mah sehari sebaris G, alhamdulillah. Karena memang kecepatannya segitu. Jangan pengen sama. Kalau dipaksain, ya itu yang kadang banyak yang ngejepret dari situ ya. Nggak kuat otaknya. Tapi secara kapasitas akal kita luas, nggak ada batasan. Jadi jangan berhenti ngaji mah ya. Ngaji mikir, nggak ada majelis taklim, lihat YouTube, ngedengerin apa aja gitu, baca-baca. Nah itu supaya otak kita terus, karena bahagianya akal ketika dipakai mikir, karena jadi luas. 4 naon kaupatna tadi? Hati. Manusia yang keempat unsurnya adalah hati. Apa kebutuhan hati? Naon kebutuhan hati? Aya nu nyaho teh. Jasad kebutuhannya apa? Harus cukup. Nafsu terkendali, akal luas. Hati kebutuhannya bersih. Nah, di sini mulai ya. Tadi kan disebut ya, man aropa nafsah aropa robah. Orang yang tahu dirinya, dia akan tahu siapa Tuhannya. Nah, dari sini mulai nih, dari hati. Jadi ternyata kebutuhan hati kita teh kudu bersih.
Kalau hati kita dikotori, berontak, hati kita berontak, nggak nerima hati kita kalau dikotorin. Dikotorin dari apa hati? Yang ngotorin hati apaan? Hah? Hati kita kotornya dengan apa? Iri, dengki, sombong, ujub, ria, gondok, kesel, emosian, banyak dah. Menuntut, banyak. Itu kotoran hati semua itu. Jangan dibikin hati kita kotor. Kalau hati kita kotor, dan ingat bahwa di dalam diri kita hati adalah posisinya, jabatannya kayak Bapak apa tadi namanya? Bapak Kalapas kita siapa namanya? Pak Dedi. Ya, Pak Dedi Cahyadi. Nah, Pak Dedi Cahyadi di dalam diri kita tuh hati. Pimpinan, raja, hati itu raja. Hati. Nah, nanti Pak Dedi Cahyadi punya panglima perang. Di sini disebutnya apa panglima perangnya? KPLP. Kamtibmas. Nah, ada nanti ya panglimanya. Siapa panglima dalam diri kita? Akal. Akal. Tadi akal. Jadi secara jabatan, hati bagi diri manusia adalah pimpinan tertinggi, raja, kemudian punya panglima perang disebut akal. Anak buahnya siapa? Seluruh anggota badan itu anak buahnya. Kalau hatinya kotor, nah ini makanya harus dijaga hati teh begitu ya. Jajal-jajal nih hatinya kotor, pimpinannya kagak benar, orang-orang di atasnya kagak benar, contoh ya. Maka nanti ke bawahnya pun instruksi dan perintah-perintahnya nggak benar semuanya. Maka penting banget kita ngejaga hati karena dia ini penentu. Tapi kalau hatinya bersih, maka nanti instruksinya juga bersih semua. Akal nih sebagai komandan perang, dia bakal berpikir dengan berbagai cara bagaimana memenuhi perintah hati yang bersih. Tapi kalau udah kotor, perintahnya kotor. Akal juga sama. Akal makan anak buah. Nanti dia juga mikir bagaimana mewujudkan harapan hati yang kotor. Maaf. Ini maaf. Kita kemarin suka ada yang bawa lawyer, kan itu ya. Lawyer, bawa pengacara. Pengacara kan tugasnya mau yang baik, mau yang buruk, pokoknya kan gitu ya. Itu yang bermain apa? Akal. Dengan kecerdasan para lawyer kan begitu ya. Maka begitu. Ada lagi cerita begini. Ada mahasiswa nginep di hotel, check in. Berdua, cewek cowok, mahasiswa sama mahasiswi, check in ke hotel. Pas keluar, kebetulan dosennya di hotel di kamar sebelahnya. Jadi dia keluar, si dosen keluar, berhadapan gitu ya. Kan kita paham ya, mahasiswi check in gak bakalan kerja kelompok kan di dalam kan? Enggak, atau tadarus bersama juga kan enggak kan itu ya. Ketemu si dosen. Kata si dosen, ngapain kamu berdua-dua ini keluar dari hotel? Kata si dosen, kamu gak takut dosa? Terus kalau kamu nanti sampai hamil bagaimana? Kamu nggak malu? Apa jawaban si mahasiswa? Pak dosen, saya sama dia kan sama-sama cinta, sama-sama suka. Kami tidak ada yang terpaksa. Salah saya di mana? Kalaupun nanti pacar saya sampai hamil, saya siap kok bertanggung jawab. Saya siap kok menikahi. Salah saya di mana? Kalau masalah dosa, saya siap juga kok mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat di hadapan Allah. Salah saya di mana, Pak dosen? Ini akal yang sudah terkontaminasi oleh perintah hati yang hatinya lagi kagak benar. Maka akal berpikir ngebela dunungannya hati supaya dia bisa dibenarkan. Bayangin, orang habis jinah sampai berani mengatakan salah saya di mana? Nah, ini kalau hatinya udah, nah ini salah satu contoh kan gitu ya.
Jadi makanya jaga banget kebersihan hati kita, karena hati adalah raja pemimpin tertinggi dalam diri manusia. Kalau hatinya kotor maka perintahnya jadi kotor semua, tapi kalau hatinya bersih maka bersih semua. Atau kalau dalam hadis dikatakan Iza ala fil jasadi mudgotan iza solahat solahal jasadu kuluh wa ija fasadat jasadi kuluh ala wahiyal kolbu. Dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau itu baik maka baik semua badan, kalau itu buruk maka semuanya jadi buruk. Apa itu segumpal daging? Kolbu, itu disebutnya hati. Jadi kebutuhan hati mah harus bersih, jaga jangan sampai terkotori. Kotor oleh apa? Nah yang tadi ya, ada sombong, ada iri, ada dengki, ada kesal, ada benci, ada emosi, ada dendam, ada nuntut, ada putus asa, ada ketidakpuasan. Itu semua kotoran hati. Menjerit hati kita kalau diisi sama hal-hal kayak begitu. Bersihin. Kalau kita pengen sehat, hatinya pengen sehat. Tapi nanti kalau hatinya sehat kan anak buah juga jadi ke bawah sehat. Karena ini struktur organisasinya sehat kan gitu. Jangan nuntut, jangan berharap, capek. Orang yang nuntut, orang yang berharap, ujungnya hanya satu, kecewa. Ada teman minjem duit, ini kalau hatinya nggak dipasang benar-benar jadi kacau. Teman minjem duit, pas dia mau minjemin, di hatinya kan udah dipasang. Kalau nggak bagus mah ya, gua pinjemin lu duit, nanti supaya kalau gua butuh duit pinjem, lu juga ngasih. Nah ini kan begitu ya. Berarti kan dia menuntut berharap, padahal dia sedang beramal kepada Tuhan. Kenapa minta balasan dari makhluk? Akhirnya apa? Udah dipinjemin, suatu saat dia minjem lagi kepepet, nggak dikasih tuh sama temennya yang dulu pernah minjemin, kan jadi dongkol, kan jadi kesel. Dulu waktu lu minjem gua kasih, sekarang waktu gua butuh kok lu nggak nolong, kan jadi kesel. Gara-gara apa? Gara-gara dulu ketika berbuat baik ada embel-embel tuntutan. Jangan, lepas aja udah. Minjemin aja udah. Nolongin aja udah. Masa bodoh dia mau terima kasih ke, mau balas budi ke, nggak ada urusan. Toh pahala saya kagak hilang walaupun dia tidak berterima kasih, karena saya ibadah bukan sama kamu tapi kepada Allah. Allah yang bilang hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan pasti akan dibalas baik sama Allah. Matematika Allah nggak kayak matematika manusia. 1 tambah 1 2 manusia mah, 5 tambah 5 10 manusia mah. Tapi Allah banyak cara, banyak jalan untuk membalas setiap kebaikan hambanya. Jangan didikte Tuhan. Saya nolongin dia ya, nanti dia harus nolongin lagi ke saya. Itu sama aja kita ngedikte Tuhan. Kalau Tuhan didikte, Tuhan lepas tangan. Berbuat baik aja, amal soleh aja, serahkan selebihnya kepada Allah. Biar Allah yang ngatur bagaimana cara membalas setiap kebaikan kita kepada siapapun. Karena buat Allah bisa saja kita nolongin si A-nya mah nggak tahu diri ke kita, tapi nanti ketika kita ada butuh, ditolonginnya bisa sama si C, si D, si E, dan masih banyak cara Allah buat membalas setiap kebaikan kita. Yang jelas rumus kehidupan mah tanam tuai. Siapa yang nanam dia yang akan menuai. Sahan melak bonteng maka engke bakal panen bonteng. Moal aya jelema melak cabe panena kadu, enggak ada cerita begitu. Nanam duren ya panen duren, nanam cabe ya panen cabe. Itulah rumus hidup. Dan jangan pakai matematika manusia. Capek gua buat baik sama lu mulu, lu nya nggak tahu diri, nggak ada. Tolongin aja, pencetin aja, kasih aja, cuciin bajunya mah cuciin baju aja. Mungkin hari ini balasan kebaikan kita tidak ditemukan di tempat ini, tapi nanti 10 atau 5 tahun ke depan kebaikannya Allah balas lewat jalan yang lain. Bahkan sama kita nggak ketemu. Kebaikan kita di dunia sama kita nggak ketemu, sama Allah dilimpahkan balasan kebaikan kita buat anak cucu dan keturunan kita. Bisa Allah mah begitu. Atau anak cucu dia nggak ketemu, ternyata sama Allah dibalasnya nanti di negeri akhirat. Mudah bagi Allah.
Maka itu jangan pernah ngedikte Tuhan, biarkan Tuhan punya caranya sendiri bagaimana dia membalas kebaikan setiap hambanya. Yang penting prinsip kita yakini hal jazaul ihsan illal ihsan. Gak ada satu kebaikan pun yang tidak dibalas baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara dan waktu Allah sendiri pastinya. Jadi balik lagi, salah satu menjaga hati kita supaya tidak kotor, jangan suka banyak nuntut, jangan suka banyak berharap kepada makhluk. Amal-amal aja. Karena semakin banyak berharap, kita bakal semakin kecewa dan sakit hati. Lawan semua itu, biar hatinya sehat. Kelima, unsur manusia yang tertinggi disebutnya ruhani. Apa kebutuhan rohani apa? Jasad tadi kebutuhannya apa? Cukup. Nafsu terkendali, akal luas, hati bersih. Ruhani kebutuhannya adalah dekat. Harus dekat. Dekat ke siapa? Kepada Tuhan. Kenapa ruhani harus dekat sama Tuhan? Di Quran Allah berfirman, wa nafahtu mirruhihi, aku tiupkan kepada manusia dari sebagian ruhku. Jadi ruh mah bagian dari Allah ya. Beda sama jasad. Jasad mah enggak bagian Allah, akal enggak, hati enggak. Tapi kalau ruh itu adalah bagian dari Allah. Makanya kalau ada orang yang mati, ruhnya dicabut, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh milik Allah dan kembali kepada Allah. Jadi keinginan ruh kita mah pengennya deket terus. Dekat sama siapa? Sama sumbernya. Siapa sumbernya? Allah. Jajal ruh kita dijauhin mulu dari Allah, berontak ruh kita, menangis ruh kita, ngambek ruh kita. Jangan, deketin dia terus sama Allah. Apa santapan rohani? Nah ini salah satunya nih santapan rohani nih, ngaji. Ayo jajal hidup gak pernah ngaji, gersang. Apa santapan rohani? Sholat. Nah itu santapan rohani. Habis sholat wiridan, itu teh senang banget, ruh kita digituin teh senang banget, bahagia banget. Kalau ruhnya bahagia, maka kita juga sebadan badan semuanya jadi bahagia, hati bahagia, akal bahagia, nafsu bahagia, bahagia semuanya. Kalau ruhnya dicukupi kebutuhannya. Apa kebutuhan rohani? Tadarus Quran, kebutuhan rohani. Orang yang gak mau sholat, gak mau wiridan, gak mau tadarus, gak mau ngaji, ruhnya gersang, ruhnya sakit, mungkin bisa-bisa ruhnya mati kelaparan karena gak pernah dikasih asupan. Kalau ruhnya lapar, amuk-amukan, bakal bahaya. Sebagaimana jasmani butuh makan, ruhani pun harus makan. Sebagaimana jasmani perlu olahraga, ruhani juga perlu olah jiwa. Semuanya perlu punya kebutuhan masing-masing. Jajal kebutuhannya tidak dipenuhi, ngamuk, sakit, udah gak bakal kondusif. Maka itu dalam rangka kita ingin mengenal Tuhan, step level awalnya kita harus tahu dulu siapa diri kita. Siapa diri kita? Salah satunya adalah kita ternyata terdiri dari 5 unsur. Yang 5 unsur itu ternyata mempunyai kebutuhan masing-masing. Jangan tidak terpenuhi, jangan salah memenuhi kebutuhannya. Kalau diri kita pengen sehat, bahagia, tenang, selamat. Ya, itu lanjutan dari pembahasan bahwa hidup itu semaunya atau punya hawa nafsu. Ternyata nafsu adalah bagian dari unsur manusia, dari yang 5. Kemudian kemarin kita melanjutkan tentang poin yang keduanya. Ingat kata malaikat, kamu bakal mati. Nah kemarin kita sudah bahas akhir sesuatu itu ada 2. Ada akhir alam semesta namanya kiamat, ada akhir kita masing-masing disebutnya mati.
Yang kiamat kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang apa akhir kita atau kematian kita itu apa? Dalam satu keterangan kan Nabi ngejelasin, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Sebaliknya, orang yang bodoh adalah orang yang selalu lupa terhadap kematiannya. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan kita mati? Ada yang tahu nggak? Tidak. Itu menjadi rahasia. Padahal kita bisa tahu kapan kita mati. Ini masalahnya ya. Kenapa kita lupa mulu sama mati? Karena kita nggak pernah tahu kapan mati. Jadi dilupain mulu. Padahal kita bisa tahu kapan kita mati. Kalau kita tahu kapan kita mati, kira-kira kita persiapan nggak? Pastilah. Contoh, malaikat Ijroil nih, sang pencabut nyawa datang nih ngasih wangsit. Mang, lu mati 2 hari lagi mang. Nah, misalnya gitu. Kasih tahu itu. Misalnya ya, ada bocoran dari malaikat Ijroil. Mang, lu mati 2 hari lagi mang. Hari anu jam segitu. Nah, kira-kira itu ada waktu 2 hari mau dipakai tidur nggak sama kita? Mau dipakai makan nggak sama kita? 2 hari lagi nih jatah hidup kita nih mau mati. Kira-kira dipakai apa sama kita? Udah ke masjid aja dah. Biar saya udah jangan di kamar, saya di masjid aja. Gak usah cadong-cadong, gak usah ada makan aja, cadong makanan. Kopi semua makan. Waktu saya tinggal 2 hari lagi nih. Saya mau sholat aja, mau tobat. Kan pasti begitu. Kenapa dia begitu? Karena dia tahu kapan dia bakal mati. Tapi kita selama ini kayaknya yang diumumin di masjid orang terusan begitu ya. Assalamualaikum innalillahi gitu. Jadi kita ngerasanya yang mati orang mulu. Kita mah nggak pernah gitu. Merasa masih sehat, masih muda, panjang, padahal mencek orang Tasik, Pak Ahmad taruh panca kaki. Yang muda mati, yang tua mati, yang sehat mati, yang sakit mati, di rumah mati, di jalan nggak ada panca kaki, mati. Tapi ya karena kita nggak tahu kapan mati, ya begini aja kita ya santai aja. Biarinlah ke neraka ya ke neraka lah ya, paling juga begitu sampai begitu kadang begitu ya. Nggak apa-apa lah ke neraka. Sampai begitu kita ya. Disangkanya neraka teh hadat kuku mencari orang Tasik gitu ya. Ya Allah ya. Padahal kita di sini kena puntung rokok aja udah kayak apa tahu kita kan. Di dunia kita kena puntung rokok yang kagak ada bandingannya panas dengan api neraka, apalagi dengan panasnya api neraka. Tapi kita masih bisa santai kayak gitu. Biarinlah ke neraka paling 1000 tahun di neraka paling gitu ya. Sampai begitu ya, sampai paling. Jadi kenapa kita nggak pernah bisa mengingat kematian? Gara-gara kita nggak bisa mengingat kematian, kita nggak pernah bisa mempersiapkan untuk bekal mati. Jawabannya karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Ya memang Allah nggak memberitahu kita kapan mati, tapi Allah ngasih ilmu dan clue bagaimana agar kita tahu kapan kita itu akan mati. Insyaallah karena sudah jam 11 kita lanjutkan minggu depan untuk pembahasan tentang kematian. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya